Mas Udin, tadi waktu pembacaan pandangan fraksi Anda menyikapi tentang Raperda ekonomi kreatif. Sebenarnya apa isi poin dari pandangan fraksi Anda? Ya, sebetulnya Raperda ekonomi kreatif ini kan tidak lahir secara instan, tapi ini melalui proses panjang yang kemudian menjadi Raperda. Saya sebagai juru bicara dari fraksi Partai Demokrat, P3 dan Nasdem, substansinya adalah bagaimana kemudian nanti lahirnya Perda ekonomi kreatif itu memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dan yang lebih penting itu adalah bagaimana kemudian mengakomodir kepentingan Gen Z. Karena di Surabaya ini populasi terbesar di kota Surabaya ini adalah Gen Z. Sehingga nanti ketika menjadi peraturan daerah tidak hanya secara normatif saja, tapi lebih substantif, bagaimana kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi kreatif ini sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak muda Gen Z ini. Nah, seperti apa, kreativitas seperti apa untuk kaum Gen Z ini agar perda ini nantinya berdampak? Ya banyak, nanti arahnya itu kepada seni, budaya, kemudian pendidikan, kemudian banyak sektor sebetulnya yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya teman-teman Gen Z. Karena memang kreativitas itu biasanya termaktub dalam paradigma berpikirnya teman-teman anak-anak muda, sehingga ini bisa betul-betul dirasakan oleh anak-anak muda, khususnya teman-teman Gen Z. Jadi itulah kemudian pandangan dari fraksi Partai Demokrat, Nasdem, dan P3 itu. Namun lebih dari itu, fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan ada 5 faktor sebetulnya. Yang pertama itu adalah pemetaan potensi daerah yang memiliki kesempatan peluang yang dikembangkan dalam industri kreatif unggulan daerah. Kemudian yang kedua, pengambilan kreativitas dan inovasi sumber daya manusianya. Apa gunanya ada peraturan daerah tapi sumber daya manusianya tidak dimanfaatkan? Apa gunanya juga punya sumber daya alam yang luar biasa tapi sumber daya manusianya juga tidak dimanfaatkan? Maka ini harus kompatibel, saling terkait. Nah, yang ketiga adalah peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku industri. Ketika teman-teman ini punya konsep tapi tidak punya permodalan, ya juga percuma. Mereka juga punya modal tapi tidak punya konsep, juga percuma. Maka harus ada berkesinambungan antara permodalan, kemudian konsep, kemudian marketingnya dan sebagainya. Yang keempat yaitu menciptakan infrastruktur pendukung sebagai support system dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang terakhir, perlu dibentuk kemitraan sebagai kolaborasi antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam ekonomi kreatif yang tentunya difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Dengan beberapa usulan, kurang lebih ada 5 usulan dari fraksi Anda ya. Artinya apakah sudah sinkron pendapat Raperda yang diusulkan pemerintah Kota Surabaya dengan pendapat Anda ini? Ya, hampir ada sinkronisasi. Cuman memang ada hal-hal yang kemudian yang kita harapkan lebih kepada substansi, bukan hanya normatif saja tapi lebih substansi. Karena apa? Kalau kita hanya normatif saja itu tentu tidak masuk kepada wilayah grassroots, wilayah teman-teman anak-anak muda. Tapi kalau lebih pada substansi itu lebih kepada teknis, tidak hanya teori tapi lebih kepada teknis. Yang terakhir, di Surabaya ini beberapa tahun kan sudah mengembangkan istilah e-peken, e-commerce itu ya, yang dibuat atau diprakarsai oleh pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana Mas Udin melihat itu? Itu sudah bagus sebetulnya, cuman harus lebih disosialisasikan lebih masif. Ya, jadi program-program pemerintah Kota Surabaya itu sudah bagus, hanya saja mungkin kurang disosialisasikan lebih masif, lebih lebih masif ke bawah, sehingga informasi-informasi tentang ekonomi, tentang apa saja itu bisa dirasakan oleh semua kalangan, tidak hanya kelas menengah, tidak hanya kelas atas, tapi juga kelas bawah ini.